Ya, ini apa perhatian buat kita semuanya, semua unsur, baik sekolah. Saya juga minta sekolah untuk terus melakukan deteksi dini, memitigasi kalau ada anak-anak yang mencurigakan perilakunya, segera komunikasikan dengan orang tuanya. Siapa tahu di rumah ada apa, gitu. Nah, ini yang saya inginkan, bahwa kerjasama itu menjadi semakin penting hari ini di tengah-tengah mudahnya anak-anak melakukan hal-hal yang negatif. Gitu. Jadi kita harus mengeraskan ikatan kerjasama kita, orang tua, sekolah, terus masyarakat dan aparat yang berwenang, karena tugas kita semuanya. Jadi dalam hal ini saya tidak menyalahkan siapapun, semuanya harus bergandengan tangan, menyatukan peran dan bertujuan untuk membuat anak-anak kita semakin waspada kalau mau berbuat tidak baik, dan anak-anak kita bisa terhindar dari perilaku-perilaku yang negatif. Ini kita kedatangan kepala sekolah SMPN 1 BBC sama ini Bu Rita, ini Bu Leni kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, dan Bu Widi, ini wali kelasnya, guru olahraga ya. Nah, jadi ini melaporkan bagaimana kasus yang menjerat RD ya, putrinya artis Lilis Karlina, yang hari Minggu itu ditangkap oleh Polres Purwakarta berkenaan dengan penjualan obat-obat terlarang gitu. Gitu ya Bu ya. Nah, ini tadi melaporkan bahwa RD ini kelas 9 di sekolah tersebut. Jadi saya tentu mengucapkan terima kasih ke Pak Kapolres beserta jajarannya karena bisa melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Jadi saya bisa membayangkan bagaimana kalau yang bersangkutan tidak tertangkap, mungkin akan menyebar terus melakukan transaksi secara online. Jadi ini kan obat-obatannya dibeli secara online, dijual secara online. Coba ini ya, kok bisa ada orang beli obat-obatan terlarang online diterima oleh dia. Nah, ini dari sisi ininya gimana, kok bisa gitu ya. Nah, ini di luar kebiasaan. Jadi anak-anak sekolah beli secara online, anak sekolah bisa beli secara online kemudian jual secara online. Ini memerlukan penanganan yang serius dari berbagai macam pihak, dari cybercrime juga kan. Bagaimana ini bisa ada transaksi secara online buat obat terlarang gitu. Kemudian yang kedua dari orang tua siswa gitu, karena sekolah-sekolah itu mempunyai keterbatasan ya. Mereka lebih banyak bergaul sama orang tuanya, sama keluarganya di rumah, sama masyarakat. Jadi ini juga perlu penanganan serius dari keluarga dan orang tuanya, kemudian dari masyarakat gitu ya.
Ini anak ini termasuk anak yang gimana sih di sekolahnya? Iya, termasuk anaknya sebenarnya baik tuh. Sebenarnya baik. Mau berubah dan Mau berubah itu karena ya nggak udah punya masalah gitu. Nggak jarang masuk, ya. jarang masuk. Terus Nah, sekarang dari kelas 8 sampai ke kelas 9 ada perubahan. ada perubahan. Sebelumnya memang jarang masuk. Dari kelas berapa tuh? Dari kelas 7? Saya kelas 7 nggak jadi wali kelas, Pak. Oh, ini dari kelas 8 Ibu wali kelasnya. Dari kelas 8 itu jarang masuk. Betul, paling banyak alfa. Alfa paling banyak alfanya di kelasnya. Itu dari kelas 8. Dari kelas 8. Tapi terus mau berubah. Alhamdulillah. Ada perkembangan perubahan. Sering Ibu datangin atau dipanggil orang tuanya? Saya sering datang. Kelas 8. Kelas 8. Waktu kelas 8 sering dipanggil orang tuanya? Datang, tapi bukan orang tuanya. yang datang orang lain. Ya. Siapa itu yang datangnya? Saya nggak tahu kalau itu. Kok nggak tahu? Dia bilang cuman mewakili. Saya mewakili orang tuanya RD gitu. Ya, karena kesibukan dari orang tersebut, tersebut ya. Ya. Terus kita guru-guru ya malum aja. Saya buat wali kelas juga malum, mungkin sibuk kali ya. Sibuk ya. Jadi kan guru juga nggak bisa maksa-maksa orang tua datang. Maksud saya ini kalau ada anak-anak dipandang bermasalah oleh wali kelasnya, oleh guru-gurunya, agar secepatnya orang tua itu ngebantu. Kan yang ditangani orang tua, anak kita, anak bapak ibu semuanya. Jadi kalau dipanggil sama orang tua, dipanggil sama sekolah, orang tuanya mohon datang. Kalau bisa mah datang berdua, bareng-bareng, ibunya, bapaknya datang berdua. Ya minimal ibunya sama kakaknya, gitu kan, sama kakaknya. Jadi datang ke situ menanyakan, ibu ada masalah apa anak saya? Gimana cara saya menyelesaikan masalah ini, Bu? Kan harusnya kayak gitu. Jadi ada solusi. Nah, yang kayak gini siapa kemudian yang akan dipersalahkan? Orang tuanya merasa sibuk mewakilkan ke orang lain. Orang lainnya siapa nggak tahu. Mending kalau orang lainnya itu serius ngurus. Ini masalahnya ini, laporan ke orang tuanya, kemudian ada penanganan serius. Kalau enggak ya apa yang terjadi gitu. Jadi pentinglah buat siapapun nanti kalau anaknya ada masalah di sekolah, mohon datang aja. Mohon datang, nggak usah mewakilkan, karena itu anak ibu, anak bapak. Nanti kalau ada masalah apa-apa juga kan yang rugi bapak ibunya. Jadi saya minta ke masyarakat, mari kita selesaikan masalah-masalah anak-anak kita secara bersama-sama. Kalau ada masalah, guru sama orang tua kalau duduk bersama, insya Allah ada jalan keluar. Karena tugas guru itu salah satunya menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak-anak. Bukan hanya masalah belajar, tapi masalah keluarga dan masalah sosialnya. Gitu. Nah, ini buat pembelajaran buat kita semuanya. Ya, Bu. Jadi sering dipanggil, walaupun yang datang orang lain. Bu sering datang ke rumahnya? Iya. Ketemu? Sering, ya, ketemu. Beberapa kali. Jadi kalau ini home visit. Ya, juga dipanggil juga. Home visit ke rumahnya. Ketemu. Suka ketemu. Suka ngobrol. Betul. Apa masalahnya? Ya, kalau ini katanya suka main keluar kayak gitu aja. Ada di rumah kalau bilang sakit, ada sakit. Kayak gitu aja. Paling gitu. Kalau untuk kelas 9 mah alhamdulillah mamanya yang datang ke sekolah. Kalau dipanggil mau. Sekarang mah. Sekarang kelas 9 mah. Oh, jadi kalau waktu ini sekarang kalau ada masalah, ada datang ya ibunya. Ngambil rapot sekarang sama mamanya. Oh, mau ngambil sendiri mamanya. Jadi udah ada perubahan. Itu makanya nyangka kejadian kayak gini. Di sekolahnya gimana? Ya, diem aja orangnya, nggak terlalu ini, cuma jahil-jahil biasa sama teman-temannya gitu aja. Suka jahil. Kurang fokus ke pelajaran. Kurang fokus. Sering tidur di kelas. Oh, sering tidur. Mungkin ngantuk. Ngantuk kayaknya. Ngantuk kalau dia make bawanya tidur mungkin. Mungkin saya nggak tahu mungkin. Atau malam nggak tidur.
Pas sekolah ngantuk. Pas sekolah ngantuk. Berlaku sama teman-temannya gimana? Biasa. Punya temen? Ada teman-teman sepergaulan gitu? Ada. Di kelas? Iya, punya pacar. Oh, punya pacar segala. Malah bikin perlakuannya jadi positif ke dia. Oh, dampak. Ya, Jadi sekolah. Jadi dampaknya jadi bagus. Temperamennya agak kurang. Tadinya temperamental. Emosi. Gampang ngambek lah. Betul. Sekarang udah mulai berubah. Dari situ. Kelas 9 ya. Ya, ini perhatian buat kita semuanya, semua unsur baik sekolah. Saya juga minta sekolah untuk terus melakukan deteksi dini, memitigasi kalau ada anak-anak yang mencurigakan perilakunya, segera komunikasikan dengan orang tuanya. Siapa tahu di rumah ada apa gitu. Didiskusikan, di home visit ke rumahnya. Orang tuanya dipanggil, dilihat keluarganya, takut ya seperti ini. Gitu. Jadi kalau orang tua juga kan susah masuk ketika jam-jam sekolah. Guru juga kan kalau di rumah susah mengawasi gitu. Jadi memang harus ada komunikasi. Yang paling penting juga masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa memberikan informasi kalau ada hal-hal yang dipandang mencurigakan dari perilaku anak-anak kita. Sering ngumpul-ngumpul nggak jelas, terus apa yang dilakukan. Dan saya minta masyarakat itu kalau ada anak kumpul-kumpul segeralah didatengin, ini lagi pada apa begitu, jangan dibiarkan gitu. Jadi biar mereka juga waspada kalau melakukan hal-hal yang tidak baik, merasa takut karena selalu ada yang mengawasi masyarakat itu. Jangan dibiarkan, karena kalau dibiarkan bisa jadi mereka mau tawuran, bisa lagi mereka lagi minum-minum gitu ya, lagi melakukan hal-hal yang tidak baik, yang positif gitu. Nah, ini yang saya inginkan, bahwa kerjasama itu menjadi semakin penting hari ini di tengah-tengah mudahnya anak-anak melakukan hal-hal yang negatif gitu. Jadi kita harus mengeraskan ikatan kerjasama kita, orang tua, sekolah, terus masyarakat dan aparat yang berwenang, karena tugas kita semuanya. Jadi dalam hal ini saya tidak menyalahkan siapapun. Orang tua juga bisa jadi tidak mampu karena ini kondisinya seperti ini sekarang. Sekolah juga tidak mampu berdiri sendiri, masyarakat tidak mampu berdiri sendiri, termasuk aparat berwenang juga tidak bisa mampu berdiri sendiri. Semuanya harus bergandengan tangan, menyatukan peran dan bertujuan untuk membuat anak-anak kita semakin waspada kalau mau berbuat tidak baik, dan anak-anak kita bisa terhindar dari perilaku-perilaku yang negatif. Ya Bu ya, terima kasih ya. Ya, Ibu juga ini teman-temannya dilihat di sekolah ya. Oke ya. Pak. Ini Pak terkait tentang penangkapan dari artis Lilis Karlina yang RD ditangkap karena peredaran narkoba, gimana Pak untuk distrik Purwakarta sendiri? Pertama saya ucapin terima kasih ke Pak Kapolres karena berhasil menemukan kasus ini. Dan ini bagi saya sesuatu yang mengejutkan, karena kalau betul itu sudah jadi pengedar gitu, itu berarti ada yang salah gitu. Ada yang salah dengan apa yang terjadi dengan anak tersebut gitu ya. Nah, jadi saya terkejut dan mudah-mudahan ini tidak terulang dimanapun gitu ya. Dan saya sangat-sangat berterima kasih kepada Pak Kapolres karena bisa menemukan kasus ini. Dan ini sebuah pencapaian kalau menurut saya, karena bisa jadi ini juga terjadi di tempat-tempat yang lain, gitu kan ya. Karena kalau saya baca di berita itu katanya online, gitu kan, online. Artinya apa? Artinya bahwa
ini kemampuan anak-anak menggunakan teknologi informasi ini kan digunakan untuk hal yang salah. Maka ini penting, perlu untuk dimitigasi secara bersama-sama oleh semua pihak, oleh kita, pihak sekolah, pihak yang berwenang, tentunya Pak Kapolres dan jajaran, masyarakat, dan yang paling penting orang tua siswa. Karena kan anak sekolah sampai jam 2, gitu kan? Selebihnya di rumah, malam di rumah. Ya sekolah juga mempunyai keterbatasan kan mengawasi mereka. Maka orang tua ini mempunyai peran sama keluarga ini yang sangat penting untuk mengawasi anak-anak mereka. Apa HP-nya digunakan untuk apa? Bagaimana pola pergaulan sehari-hari di rumah? Kan kayak gitu. Berdasarkan laporan dari kepala sekolah, itu kan memang anak ini mendapatkan perhatian khusus. Ada tahunnya sekolah, gitu kan? Tidur di sekolah, gitu. Terus orang tuanya dipanggil, kadang-kala yang datang keluarganya, bukan orang tuanya, itu orang lain. Nah, ini kan harus mendapatkan perhatian dari semua pihak. Kerjasama itu kata kunci dari pendidikan anak. Saya minta ke orang tua, ke masyarakat agar bersama-sama bisa melakukan pencegahan sejak dini. Kalau ada anak yang riuang-riung, anak berkumpul di sana di mari, gitu ya, secepatnya dicek lagi ngapain. Termasuk kan, kayak gini kan bisa di dalam kamar juga bisa jalan. Kalau lewat online kayak gitu, ya nggak? Mengingat aksi anak ini kan masih pelajar SMP kelas 3 dan mau ujian kelulusan. Ada upaya dari pihak distrik nggak untuk menyelamatkan, apa menyerahkan ke proses hukum saja? Ya tentu kalau menurut saya gitu ya, sebagai warga masyarakat, tentu anak ini berhak tetap mendapatkan pendidikan. Dia nanti apakah nanti ujiannya, kalau persoalan ujiannya mau di tempat yang sekarang, nggak jadi masalah. Kalau menurut saya sih ini anak tetap pendidikannya harus mendapatkan layanan yang baik karena dia adalah warga masyarakat yang berhak mendapatkan pendidikan. Gitu. Kalau ini karena kelas 9 ya, kalau 9 mau ujian, jadi ya kalau saya dari dinas pendidikan tetap hak-hak anak ini harus dipenuhi. Apakah nanti di tempat yang sekarang, misalnya kalau lagi ditahan di tahanan atau di mana? Tapi kalau pindah itu udah nggak mungkin. Ya, kalau pindah nggak mungkin. Tapi hak dia mendapatkan pendidikan mungkin masih bisa kita penuhin ya. Jadi nanti saya akan koordinasi dengan pihak sekolah, dengan pihak Polres, apakah anak ini masih bisa nggak gitu mengikuti ujian atau tidak. Karena ya kasihan juga kalau dia nanti nggak ikut ujian juga kasihan. Untuk mengantisipasi penyebaran narkoba ini pelajar gimana? Ya kita lagi koordinasi sama Pak Kapolres. Gimana caranya? Karena kan nggak bisa juga hanya pihak sekolah. Ini harus secara bersama-sama gitu. Mulai dari sekolah kan di wilayah sekolahnya nanti sama guru-gurunya, sama teman-temannya bersama-sama memitigasi. Kalau ada kejadian apa-apa harus saling lapor. Kemudian pihak Polres sebagai pihak yang berwenang, tentu kita sangat membutuhkan bantuan, membutuhkan tindakan-tindakan cepat dari Polres. Yang ketiga itu masyarakat. Yaitu masyarakat kan kadang-kadang anak itu setelah pulang sekolah kan sebenarnya berada di masyarakat. Yang lebih tahu perilaku anak-anak sekolah kita kadang-kadang masyarakat. Apa yang dilakukan oleh mereka di lingkungan masyarakat. Makanya masyarakat harus bisa juga membantu kita memitigasi, mencegah, gitu ya. Yang paling penting orang tua, dan orang tua ini harus jujur sama kita kalau ada perilaku anaknya yang tidak normal, perilaku anaknya yang menyimpang, perilaku anaknya yang tidak mencurigakan, segera aja
koordinasi sama kepala sekolah sama wali kelasnya agar secara bersama-sama menyelesaikan masalah anak ini gitu loh. Jadi jangan ditutup-tutupin, jangan dibela apalagi begitu. Anaknya sudah dikasih tahu salah oleh sekolah, dilaporin ada masalah-masalah seperti ini ditemukan di sekolah, tapi orang tuanya nggak mau ini gimana? Kalau ada itu sebaiknya bersama-sama berbicara menyelesaikan masalah anak-anak. Gitu. Ya. Apa namanya?